Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini saya Scarlett Kunca yang akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Tahukah kalian pencemaran lingkungan merupakan perubahan negatif yang terjadi di sekitar kita maupun di luar jangkauan kita karena disebabkan oleh beberapa faktor misalnya seperti aktivitas yang merusak alam kita. Dan pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran udara atau polusi udara yang baru-baru ini terjadi di Jambi. Pencemaran udara ini terjadi tentunya pada udara yang kita hirup setiap hari. Menurut saya sendiri, pencemaran udara ini memiliki banyak dampak buruk seperti pada kesehatan dan juga penghambatan pekerjaan. Kesehatan kita bisa menjadi memburuk dikarenakan asap yang membuat saluran pernafasan kita terhambat atau susah bernafas. Ini bisa terjadi sangat buruk pada orang-orang yang mempunyai penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Orang-orang yang bekerja atau sekolah pun menjadi harus sekolah online dikarenakan asap yang begitu tebal, dan juga begitu kepada orang-orang yang bekerja, tidak bisa berpergi-pergian. Kejadian yang terjadi ini pun terjadi karena kelalaian orang-orang yang tanpa kesadarannya membakar hutan yang membuat saluran oksigen semakin sedikit karena banyaknya pohon yang ditebang. Ini juga karena asap-asap dari kendaraan yang tidak ramah lingkungan, asap pabrik, dan untuk mencegah semua hal ini, saran saya kita harus bersama-sama bekerja sama agar polusi udara ini tidak terjadi lagi dengan cara menanam lebih banyak pohon, tidak membakar hutan-hutan, dan menggunakan kendaraan ramah lingkungan agar menyebabkan asap berkurang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya terjadi di wilayah perairan seperti sungai, laut, dan danau. Contohnya seperti sampah-sampah yang dibuang ke wilayah perairan yang dapat menyebabkan kualitas air itu menjadi semakin buruk, yang padahal manusia itu memerlukan air bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Dan kenapa pencemaran air itu terjadi? Tentunya karena orang-orang yang membuang sampah atau limbah sembarangan, memancing ikan dengan racun, dan masih banyak lagi. Ini menyebabkan habitat ikan-ikan di laut hancur dan air yang tadinya bersih menjadi kotor dan tidak bisa dipakai lagi. Dan saran saya untuk menjaga semua ini terjadi, kita harus berinisiatif untuk membuang sampah ataupun limbah di tempat yang seharusnya, mengolah kembali limbah-limbah dengan juga memancing ikan dengan cara yang baik dan tidak menggunakan racun. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah ini adalah di mana ketika tanah sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang menyebabkan kualitas tanah menurun, dan umumnya terjadi karena aktivitas dan perlakuan manusia, yang padahal tanah merupakan salah satu cara atau sumber untuk mendapatkan dan menghasilkan bahan-bahan makanan. Ini semua terjadi karena kita menggunakan pestisida atau zat kimia berlebihan, dan kita membuang sampah atau limbah sembarangan. Seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut akan menyebabkan habitat hewan-hewan di tanah seperti cacing terganggu, dan juga tanaman yang ditanam akan menjadi tidak subur. Untuk mencegah hal-hal seperti ini, saran saya kita harus berpikir dan mengajak orang lain untuk membuang sampah ataupun limbah pada tempat yang seharusnya dan tidak menggunakan zat kimia berlebihan. Dan juga kita harus lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan kita agar terjaga dan tidak terjadi hal-hal buruk pada lingkungan kita. Selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan perspektif Kristen. Menurut saya, sesuai dengan perspektif Kristen dan firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, kita bisa mengetahui bahwa kita dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kita diciptakan untuk bertanggung jawab atas semua ciptaan Tuhan. Maka dari itu, kita harus melestarikan lingkungan-lingkungan yang ada di bumi, dan mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tidak lagi terjadi pencemaran lingkungan. Sekian review dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.